Suzuki bikin heboh lagi. Satria Pro resmi meluncur. Ya, namanya juga Suzuki, sob. Kalau nggak bikin heboh pas launching motor baru di Indonesia, bukan Suzuki namanya. Baru aja mereka ngerilis motor terbaru, Satria Pro, dan langsung rame banget dibahas di dunia maya. Kalau tempat peluncurannya biasa aja, cuma di panggung kecil di sirkuit karting Sentul, Bogor. Acaranya juga nggak megah-megah amat. Yang datang pun bisa dibilang enggak banyak. Tapi begitu fotonya nyebar ke internet, wih, dunia maya langsung rame kayak pasar malam. Semua orang ngomongin motor ini. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Satria Pro ini heboh banget? 1. Harapan tinggi. Hasilnya bikin kaget. Kita tahu sendiri, Suzuki Satria itu motor legendaris. Udah jadi tulang punggung Suzuki di Indonesia. Dan masih punya banyak banget penggemar setia. Dari anak sekolah sampai bapak-bapak yang dulu pernah ngerasain zamannya FU150. Jadi, begitu kabar muncul kalau Suzuki bakal ngeluarin generasi terbaru dari Satria F150, ekspektasi langsung tinggi, sob. Semua berharap versi barunya bakal makin ganteng, makin sporty, dan makin kenceng. Tapi begitu wujud aslinya nongol, boom, banyak yang langsung kaget, bahkan ada yang bengong enggak percaya. Desainnya, terutama bagian depannya, dianggap aneh. Lampu depannya gepeng dan bentuknya kayak enggak nyatu sama bodi. Banyak yang bilang tampilannya absurd banget. Alhasil, yang tadinya heboh nungguin, malah heboh karena kecewa. 2. Desainnya India banget. Nah, ternyata nih sob, Suzuki Satria Pro ini dikembangkan di India. Dulu kan Satria itu murni buatan dan dikembangin di Indonesia. Tapi entah kenapa sekarang proyeknya dipindah ke India. Katanya sih soal efisiensi biaya. Di sana produksi motor jauh lebih murah. Dan pasar mereka juga besar banget. Masalahnya, Satria Pro ini enggak dijual di India. Loh, aneh kan? Motor yang enggak dijual di sana tapi dikembangin di sana. Jadi tes dan seleranya pun bisa beda jauh sama pasar Asia Tenggara. Terutama Indonesia. 3. Kok desainnya kayak gini? Kalau kata Mimin sih, ini murni masalah biaya dan efisiensi. Suzuki India udah punya stok part melimpah. Kayak lampu utama yang ternyata mirip banget sama punya Suzuki Gixxer 155. Jadi kemungkinan besar Suzuki cuma pakai common part biar nggak perlu bikin desain baru dari nol. Fitur-fiturnya juga nyomot dari motor India. ABS single channel, speedometer digital yang bisa connect ke ponsel lewat Ride Connect, dan lain-lain. Intinya, tinggal pasang aja, enggak usah riset ulang. Hemat, tapi ya itu, jadi desainnya agak maksa. 4. Harga tetap mahal. Kok bisa? Nah, ini yang bikin orang makin garuk-garuk kepala. Udah dikembangin di India biar murah, tapi di Indonesia harganya tetap tinggi, hampir Rp35 jutaan. Kemungkinan besar karena motor ini impor dari India. Entah secara CKD, dirakit di sini, atau CBU, langsung utuh. Jadi biaya masuk dan pajaknya masih bikin harga naik. Tapi kalau dilihat dari strategi Suzuki, kayaknya mereka memang lebih nargetin pasar luar Indonesia, kayak Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Di sana pasar motor bebek dan Ayago masih ramai banget. Jadi mungkin di negara-negara itu harganya bisa lebih masuk akal. 5. Di Indonesia, sekadar formalitas. Kalau di sini, sepertinya lebih ke, biar Suzuki enggak kelihatan vakum aja. Laku syukur. Enggak ya udah. Toh pasar motor bebek di Indonesia juga udah nyusut parah. Orang-orang sekarang lebih milih skutik. Tapi setidaknya Suzuki masih berani ambil langkah. Walau hasilnya menuai pro dan kontra. Dan ya, kayak biasa, Suzuki emang jagonya bikin sensasi. Jadi gimana menurut kamu, sob? Satria Pro ini keren, unik, atau malah aneh? Tulis aja pendapat kamu di kolom komentar. Ya, biar makin rame diskusinya.